Shalom, saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi ini kita berjumpa melalui siaran secara bergambar, di mana saudara-saudara berada. Di situ kasih Tuhan dan berkat Tuhan selalu menyertai saudara. Pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, berdoa dan sujud menyembah di kaki Tuhan. Saya pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memberi kekuatan kami serta memelihara kami sepanjang hari, memberi kami kekuatan. Dan saat ini Bapa, kami mau terus merenung sabda-Mu. Mari Tuhan memberi kami pengetahuan dan arti di dalam firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga dan ayat yang ke-18. Saya membaca ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Saudara, Paskah mengingatkan kita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi ini kita belajar tentang Paskah di dalam kehidupan kita. Pentingnya kita mengetahui kematian Tuhan Yesus Kristus. Perayaan Paskah mengingatkan kita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus disebut dalam Perjanjian Baru lebih dari 175 kali. Selain itu sering juga disebut dalam ibarat dan nubuat dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Yesus Kristus telah menjadi sama dengan manusia dan mendapat bahagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, Yesus Kristus menjelma menjadi manusia supaya Ia mati mengganti kita. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi penebus kita. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang di dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tujuan kematian Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa manusia. Ia yaitu dosa yang menyebabkan dan yang menuntut kematian. Roma 4 ayat yang ke-25 mengatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena
pembenaran. Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oleh sebab itu saudara, kematian Yesus Kristus mengingatkan kita supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Melalui kematian Yesus Kristus telah menghapuskan dosa manusia yang menyebabkan manusia telah kehilangan kebenaran, melanggar perintah kebenaran Tuhan. Dan justru itu Kristus Yesus telah mati karena dosa-dosa manusia. Roma 4 ayat yang ke-25. Oleh sebab itu, dengan segala ini, anak manusia dibangkitkan karena pembenaran, supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tujuan kematian Yesus Kristus, kematiannya adalah karena kita dan untuk menggantikan kita, yaitu seorang yang benar, yang wajib hidup. Telah mati karena kita yang wajib dibunuh. Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya sebagai tebusan, yaitu tebusan untuk melepaskan kita dari kematian. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, kematiannya karena kita, Dia menggantikan kita dari hukuman. Dan sememangnya Dia adalah yang benar dan wajib hidup, sementara manusia itu wajib dihukum, dibunuh atas dosa dan kesalahan. Tetapi justru itu anak manusia yang disebut Yesus Kristus telah menanggung, telah menggantikan semua apa yang kita lakukan. Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sangat jelas sekali saudara, di dalam Injil Matius sendiri memetik bahwa anak manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tujuan kematian Yesus Kristus, yaitu nyawa Yesus Kristus telah menjadi korban karena dosa. Dan oleh sebab kematiannya, pengampunan diberikan kepada orang-orang berdosa yang bertobat dan percaya. Berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan berbahagialah orang-orang yang bertobat dan yang sudah diampuni kesalahannya oleh Yesus Kristus. Di dalam Yesaya ayat yang ke-53, Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10 mengatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan sendiri menghendaki meramukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya
akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana oleh. Maka dengan itu saudara, misi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia yaitu menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Inilah misi terbesar anak manusia datang di dunia, yaitu menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Allah Bapa bagi dunia yang terhilang. Dan inilah misi Allah. Misi yang terbesar, misi yang teragung. Dia datang, dia diutus untuk mati, disalib bagi dunia yang terhilang. Tujuan kematian Yesus Kristus, darah Yesus Kristus telah menjadi korban pendamaian karena dosa-dosa kita. Oleh karena kematiannya dan oleh karena darahnya yang tertumpah itu, maka murka Allah kepada kita telah dihapuskan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Justru itu saudara, pentingnya kematian Yesus Kristus yang kita pelajari pada pagi hari ini. Karena anak manusia sangat mengasihi dunia. Dan di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Dan saya pikir tidak ada kasih yang besar yang dilakukan oleh manusia manapun selain daripada anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia telah membagi kita kasih dan dia telah mengasihi seluruh manusia, bahkan mengasihi dunia yang hilang ini. Maka dengan itu manusia melihat kebenaran dan sampai kepada tujuan kebenaran itu. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Berbahagialah kita saudara, karena melalui Yesus Kristus kita diperdamaikan. Dan kita sampai kepada pendamaian, yaitu Yesus Kristus menjadi jembatan di antara manusia dan Allah. Justru itu saudaraku, datanglah kepada Yesus Kristus. Datanglah Yesus Kristus melalui iman dan kasih dan pengharapan. Sementara Allah Bapa selalu memperhati hidup kita, memperhati hati kita, sesungguhnya selalu diberkati dan diperhatikan oleh kasih Allah. Sekian dan terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Amin.